wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'i anhum bisanin illa yaumidin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Sarjana Hukum, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asrin Sani, dan Bapak Julian Rahmanto. Kepada yang terhormat juga kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCFA, dan para guru kita juga Ustadz-Ustadz yang sudah hadir. Kepada yang terhormat untuk Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCFA dan Bapak atau Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan limpahan rahmat dan hidayahnya hingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. 1. Marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu acara tausiah taufiqi pada pembahasan hadis arba'in. Itu untuk waktu dan tempat. Oke, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu yang pertama mendirikan sholat asar, kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kembali kita membaca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang ke-15. Kemarin sudah kita selesaikan hadis ke-14, dan hadis ke-15 ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat-sangat singkat sekali, dan hadis ini bila kita lihat banyak berbicara tentang kehidupan sosial. Karena memang kita tahu Islam ini bukan hanya ajaran yang mengajarkan kepada pemeluknya bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya, tetapi juga diajarkan bagaimana bersikap hubungan seseorang dengan orang lain, bagaimana hidup bersosial. Jadi Islam ini bahkan luar biasa. Kalau kita perhatikan syariatnya yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan manusia, itu lebih banyak yang berhubungan dengan sesama manusia. Maka ini agama yang cocok untuk kehidupan sosial. Bahkan di hadis ini salah satunya, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Lihat,
Berkata yang baik itu kan kehidupan sosial kita, bagaimana cara bersikap, itu dikaitkan dengan iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang benar-benar iman, dia akan berkata yang baik atau diam. Jadi seandainya ada orang yang mengaku beriman tapi omongannya tidak baik, sebenarnya perlu dipertanyakan. Karena iman dengan berkata baik mempunyai korelasi hubungan yang sangat erat. Ada yang mengatakan begini, kalau dia imannya baik, pasti tutur katanya baik. Kalau imannya kuat, pasti tutur katanya baik. Ada yang mengatakan tutur kata baik menunjukkan tanda keimanan yang baik. Jadi ini tidak bisa dilepas. Ya maaf, ada orang yang mungkin sholatnya rajin, tidak pernah tertinggal, zikirnya banyak, tapi maaf, bicaranya, tutur katanya selalu sombong, fitnah. Ini menunjukkan imannya kurang, walaupun sholatnya rajin. Justru kata para ulama, kau lihat iman itu digandengkan dengan bagaimana dia cara bertutur kata, berhidup, bersosial di dalam kehidupan masyarakat. Maka insya Allah Allah kuatkan iman kita semua, dan insya Allah kita dijadikan orang yang baik di dalam bertutur kata. Makanya Nabi bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Itulah yang sering kita dengar kalimat, "Lau kanal kalamu minal fiddah, lakana sumtu minal dhahab." Kata Luqman Al-Hakim, "Lau kanal kalamu minal fiddah," seandainya bicara itu terbuat dari perak, lakana sumtu minal dhahab, ini saya diam itu terbuat dari emas. Kenapa? Daripada kamu berkata yang tidak baik, mendingan diem. Diemnya itu lebih baik daripada dia bicara. Jadi seandainya bicara itu terbuat dari perak, diem itu terbuat dari emas, maksudnya adalah tidak bisa menjaga perkataan. Tapi kalau bagi orang yang bertutur kata baik, tentunya lebih bagus berkata daripada diem kalau memang tutur katanya bagus. Nah, ini merupakan tanda-tanda yang diberitahukan Rasul kepada kita. Mau lihat iman seseorang, lihat bagaimana cara dia bertutur kata. Dari situ kelihatan iman seseorang. Dan ini juga selain perintah dari Nabi, juga perintah untuk kita. Kalau kamu mau disempurnakan imanmu, maka berkatalah yang baik atau diam. Lalu berkata yang baik, faliyakul khairan, berkata yang baik. Apa sih maksudnya kata baik? Ini baik itu yang pertama ada 3 ciri baik. Yang pertama, isinya baik, pengucapannya baik, terus tempatnya baik. Jadi baik itu dari 3 sisi. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Maksud kata baik apa? Isinya baik, cara penyampaiannya baik, tempatnya pun baik. Ini harus memenuhi 3. Yang pertama isi. Isinya harus baik. Artinya apa? Jangan bertutur kata, jangan berucap yang dilarang oleh Allah. Itu berarti baik. Maksudnya dilarang apa? Misalkan fitnah, ya, menuduh orang melakukan keburukan padahal dia tidak. Itu tutur kata yang tidak baik. Isinya tidak bagus. Atau ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang. Itu juga tutur kata yang tidak baik. Walaupun ngomongnya kalem, tapi ngomongin orang tetap aja tidak baik. Ngomongnya Masya Allah Ustaz, sopan ngomongnya. Mas, minta maaf ya, si Fulan tuh kan begini-begini, sama aja itu tidak baik juga. Walaupun caranya kayaknya sopan, tapi isinya itu tidak baik. Jadi yang pertama dikatakan kata-kata baik, isinya dulu. Yang pertama isinya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Ya tidak, ya membicarakan aib orang, itu namanya ghibah. Memfitnah orang, ya, dia tidak melakukan keburukan, kita tuduh melakukan keburukan, kita bicarakan, itu fitnah. Termasuk al-ifk. Al-ifk itu membicarakan keburukan orang tapi belum tahu benar apa enggak, itu namanya ifk, itu juga tidak baik. Jadi isinya harus baik. Termasuk isi yang yang baik itu adalah kalimatnya menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Nah, itu namanya kalimatnya baik. Jadi
Jadi ini yang pertama. Jadi isinya harus baik. Yang kedua, tata cara menyampaikannya pun harus baik. Kadang-kadang orang isinya benar, tapi tata caranya tidak benar. Itu juga tidak baik. Tata cara apa? Misalkan Allah mengatakan apa? Inna ankarol aswat la sautul hamir. Kalau bicara jangan teriak-teriak. Berteriak itu seperti keledai, dan seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jadi walaupun benar tapi ngomong teriak, itu termasuk yang apa? Yang tidak baik. Isinya baik tapi caranya itu ngasih orang tahu nggak kamu? Padahal di depan berduaan doang teriak-teriak, mau ngapain? Teriak-teriak. Lain kalau mungkin tablik akbar gede suara tempat nih, kalau saya ngomong kalem nggak kedengeran, saya kenceng itu boleh. Nah nggak ada perlu-perlunya teriak, mau ngapain? Suaranya kencang, ini suaranya bagus, apa? Isinya bagus, tapi caranya salah. Jadi kata-kata falyakul khairan itu ucapkanlah dengan perkataan tutur kata yang baik, isinya baik, caranya baik. Ustadznya udah dari jalan, manggil ustadz, kelihatannya bagus tapi jelek itu. Ustadznya diteriakin. Iya kalau bagus, hampiri, samperin, kita bisa minta maaf. Jangan teriak di hari apa? Ulama diteriakin. Kiainya langsung ujung diteriakin. Kiai kakek, masya Allah, kirain preman dari mana? Ternyata apa? Itu karena mungkin bagus niatnya itu pengen apa? Negor, tapi caranya itu apa? Tidak bagus. Itu jadi cara itu juga diperhatikan. Yang pertama jangan berteriak. Apalagi ya maaf, kan kalau ayatnya itu untuk Nabi, tapi juga untuk para pewaris Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Surat Al-Hujurat itu. Orang-orang yang beriman, jangan kau keraskan suaramu di atas Nabi. Jangan kau keraskan suaramu di atas Nabi. Sekarang nggak ada Nabi, tapi ada pewaris-pewaris Nabi, jangan teriak tuh di depan apa? Itu disuruh. Artinya walaupun ucapannya isinya bagus, tapi tata cara harus diperhatikan. Itu apa? Saut, yaitu apa? Rafus saut, mengangkat suara, itu tidak bagus. Atau juga maksudnya apa? Kaulan sadida. Kalau bicara yang jujur, kaulan sadida itu ucapannya benar. Jadi isinya bagus, cuman kita ngomongnya nggak benar, itu juga salah. Maka bicara itu juga harus diperhatikan adabnya. Ini yang dikatakan apa? Adab berbicara. Atau kalimatnya maisura ma'rufa, dalam Al-Quran sering kaulam maisura atau kaulam ma'rufa. Maisur yang gampang difahami, yang mudah difahami, ma'ruf yang mengandung kebaikan. Ini juga merupakan apa? Kalimat yang harus diperhatikan saat kita berbicara. Intinya adab harus diperhatikan, isi harus diperhatikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tempat. Sudah bagus bicaranya, adabnya, ngomongnya pas, tapi tempat harus sesuai. Itu sesuai. Nabi itu pinter milih. Kalau kata orang Arab, likulli maqamin maqal. Di setiap tempat ada gaya bicara, ada bicaranya beda. Di sini saya bicara beda, di tempat lain bicara beda. Dalam artian bukan nyimplikan, bukan, tapi materinya pas. Makanya itu akan dihitung perkataannya bagus. Nabi ketika ada orang-orang miskin datang, nanti di dalam hadis ini ada juga nih, datang orang-orang fakir miskin ke Rasulullah sambil bilang, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya enak tuh, mereka pergi menuju akhirat banyak pahala. Jadi ngadu orang miskin sama Nabi. Nabi ceritain, waktu itu dia ngirinya, ya Rasul enak banget orang kaya, dia bisa sholat, kita sholat, mereka bisa puasa, kita puasa, mereka sedekah, kami gigit jari ya Rasul. Jadi pahalanya banyakan dia bisa sedekah, kami nggak sedekah. Jadi sahabat tuh pernah ngiri sama orang kaya, bukan ngiri duitnya, tapi ngiri apa? Mereka sedekah, kami nggak sedekah ya Rasul. Nabi langsung, ala likulli tasbihatin shadaqah, ala likulli takbiratin shadaqah. Tahu nggak kamu? Bagi kita ini orang-orang yang tidak mampu, setiap kamu baca tasbih subhanallah subhanallah dihitung sedekah. Kamu baca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, shadaqah.
Semua tasbih dihitung sedekah, disebutin tasbih, dikir, bersalawat dihitung sedekah bagi orang miskin. Kita jalan, tiba-tiba ada batu yang menghalangi kau pikirkan, sedekah. Waktu kau lewat ada nenek-nenek mau nyebrang nggak bisa, kamu tuntun bisa nyebrang, sedekah. Disebutin macam-macam sedekah. Akhirnya orang-orang miskin itu gembira juga, nggak kecil hati. Sampai terakhirnya nanti di hadis, kau berhubungan dengan istrimu, sedekah. Wah, maka dibilang sedekah juga hubungan itu. Makanya jangan kaget orang miskin banyak, karena waktunya banyak sedekahnya dia. Banyak anaknya itu, nah memang sedekahnya itu, keluarga itu sedekah dia. Jadi emang itu sedekah dia. Dan kenapa kok bisa begitu? Iya, Nabi pinter bicara dengan orang miskin, bicara tentang sabar dan banyak pahala-pahala untuk mencapai derajat sedekah. Itu artinya bisa menempatkan, ini omongannya dia bagus, tata caranya bagus, tempatnya bagus. Jangan sampai kita nggak ngerti tempat, omongannya bagus, cara penyampaiannya bagus, cuman nggak sesuai dengan tempat. Yang kumpul orang-orang miskin, kita cerita tentang fadilah sedekah. Berapi-api sedekah, pahala sekian, api sedekah pada gerendang semua. Ya Allah, kenapa saya dikasih miskin? Gede banget pahala sedekah, tapi kami tidak bisa apa? Sedekah. Kamu salah materi. Jadi ketika kumpul sama orang miskin, jangan cerita sedekah. Ceritanya tentang sabar, cerita tasbih, tahmid itu sedekah. Jangan cerita duit. Cerita duit, mah nangis dia urusannya apa? Urusannya mereka nyesel, ya Allah, kenapa saya nggak bisa dapat fadilah bersedekah karena saya nggak punya duit. Karena ustadznya salah nyari apa? Nyari tempat, dia cara salah ngomong. Jadi memang bicara itu harus diperhatikan isi, harus diperhatikan apa? Cara dan juga tempat. Ini ketika saya ngajar di sini, saya ngajarnya gaya TK, walaupun benar itu akan jadi kacau. Jadi sekarang kita akan belajar apa pelajaran hadis gitu. Kan anak TK kan begitu tuh kan. Kita sekarang belajar sholat doa gitu. Itu kan anak TK. Omongannya bener, tapi ini nggak sesuai, ini nggak makus nih, omongannya nggak bagus. Akhirnya nanti Ustaz baliknya Ustaz, kayak TK kita dibikin apa gayanya apa? Ayo sekarang kita harus apa banyak bersabar, rame gitu. Ini gayanya sebenarnya omongannya udah bagus, tata caranya bagus, cuman tempatnya tidak apa? Ini harus diperhatikan. Orang yang ma'ruf itu, qaulan ma'rufah, waktu apa? Tempatnya pas, materinya pas, tata penyampaian juga pas. Sama. Ini profesor, doktor biasa ngajar di kelas kuliah S2, S3, ngajar di TK, ngaco udah. Jadi kita sekarang harus belajar tentang isme. Anak kecil apa nih isme? Di dalam ajaran Islam ada isme-isme bingung. Ini logika berpikir puyeng itu anak apa? Nggak nyambung. Omongannya bener, caranya pas, cuman tempatnya nggak pas. Mestinya tempatnya itu di kampus, bukan di TK. Nah ini ternyata Rasulullah itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Rasulullah itu tidak berucap, tidak berkata, tidak berbuat kecuali semuanya mengandung ma'ruf. Selalu mengandung kebaikan, isinya pas, gaya menyampaikannya pas, tempatnya pun pas. Makanya kalau kita baca hadis, ada yang hadisnya sama, tapi ada yang takdim takhir, ada yang di depan dan di belakang. Misalkan begini, sahabat nanya, itu ada hadis begini, dikatakan ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, amal apa sih yang paling afdal? Nabi bilang as-salatu ala waqtiha. Tapi dia terus birrul walidain, jihad fisabilillah. Tapi di hadis yang lain, waktu ditanya ya Rasulullah ayyul amali afdal, jihadu fisabilillah, birrul walidain, as-salatu ala waqtiha. Di hadis yang lain, waktu ditanya ya Rasulullah ayyul amali afdal, birrul walidain, salatu ala waqtiha, jihad fisabilillah. Ya Rasul, amalan apa sih yang paling mulia? Yang pertama disebutin sholat tepat waktu, jihad, birrul walidain. Di hadis yang lain, waktu ditanya ya Rasul, amal apa yang paling afdal?
birrul walidain, bakti sama orang tua, jihad, sholat pada waktunya. Di hadis yang lain ditanya lagi, dijawabnya dengan apa? Jihad fisabilillah, birrul walidain, sholat pada waktunya. Kok berubah-berubah? Nabi ngelihat siapa yang nanya. Ketika yang nanya ini, maka jawabannya disesuaikan dengan yang ditanya, yang menanya. Waktu yang pertama ini orang ternyata sudah semangat, jihadnya bagus, birrul walidainnya bagus, cuman sholatnya kurang. Waktu nanya, ya Rasul, amal apa yang paling afdol? Sholat pada waktunya. Kenapa? Birrul walidain nggak usah disinggung, karena ini sudah birrul walidain. Jihad nggak usah disinggung, sudah semangat, cuman malesin sholatnya. Disebutlah birrul walidain. Ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, amal apa sih yang paling afdol? Rasulullah ngelihat pribadi ini sudah semangat, birrul walidainnya kurang. Sholatnya sudah bagus, jihad semangat, tapi bakti kurang. Maka waktu ditanya, dikedepankan birrul walidain. Jadi ngelihat siapa yang apa? Yang bertanya. Kalau bahasa orang sekarang, kita harus ngerti audiens kita yang di depan kita ini siapa nih yang saya ajak bicara. Maka itu harus, itulah qaulan ma'rufah. Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Makanya Nabi itu kalau berbicara sama orang itu pasti tertarik. Gak ada orang bosan bicara sama Nabi. Kalau bicara dengan Rasul, isinya luar biasa, mengandung manfaat, tidak mengandung dosa. Cara Nabi juga hebat sekali, cara berbicara. Terus dia yang bisa ngelihat siapa yang diajak bicara, itu Rasulullah SAW. Ibarat kita mungkin, ya kalau ada kita ngobrol sama orang, demennya handphone, ajak bicara tentang handphone, paling suka dia. Sejam dia nggak bakal bosan. Kenapa? Karena yang kita ajak ngomong materinya materi apa? Handphone. Kalau kita ajak materi yang lain, lemes dia, nggak nyambung kata dia. Kita ajak bicara mobil, aduh saya nggak demen mobil, saya demennya handphone, nggak bisa kita. Ini ada orang memang bidangnya otomotif, urusan mobil, bicara tentang mobil, bagaimana tuh? Wah itu paling demen. Kalau perlu ilmunya diterangin semua sama dia. Wah dia 2 jam dia kuat. Kenapa? Materinya cocok. Begitulah Rasulullah SAW. Kalau ngajak bicara itu sesuai dengan ini orang sukanya bab ini orang kecenderungannya ke sini, tapi dibawa ke agama. Luar biasa. Makanya kata para ulama, para sahabat bilang tak ada yang bosan. Kalau bicara sama Nabi, mereka berharap tidak berhenti. Kalau sudah berhenti, mereka berdoa kapan ketemu lagi sama Nabi. Karena materinya tuh enak, gaya bahasanya enak, isinya manfaat. Itulah Rasul. Maka kalau kita beriman, kita bisa melakukan itu. Insya Allah kita semua dijadikan orang yang beriman, dan insya Allah tutur kata kita ini selalu mengandung kebaikan. Baik dari segi isinya, tata cara berbicaranya, dan juga orang yang mendengarnya akan beriman dengan baik. Insya Allah. Ini adalah kata-kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kemudian di hadis yang kedua lanjutannya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir memuliakan tetangga. Tetangga itu siapa sih? Manjawarahu. Tetangga itu siapa yang duduk di sekitarnya. Kalau di kantor, tetangga kita yang di kantor ini semua tetangga kita. Teman-teman kita ini walaupun di rumahnya jauh dari kita, tapi di kantor hitungannya tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya, teman-teman. Kalau kita pulang ke rumah, tetangga kita itu orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Para ulama berbeda pendapat, sekitar rumah kita itu berapa rumah. Ada sebagian ulama mengatakan 40 rumah. Jadi 40 rumah sekitar, berarti kanan 10, kiri 10, depan 10, 40 rumah. Bahkan ada yang mengatakan 40 rumah, kanan 40, kiri 40, RT berarti 40, berarti itu apa? Tetangga semua. Itu orang harus kita berbuat baik. Kalau di kantor kena semua, tetangga semua itu. Tetangga di kantor kita. Waktu saya di masjid duduk, tetangga saya ke sebelah kanan, sebelah kiri. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi di mana kita kumpul, orang yang sekitar kita disebut tetangga. Manjawarahu, siapa yang menghidup yang sekitarnya, itu tetangga. Dan tetangga itu kata Rasul ada 3. Ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Yang 3 hak siapa? Tetangga, masih ada hubungan famili, muslim. 3 kewajibannya. Dia tetangga kita, dia ponakan kita, paman kita,
siapa lagi saudara kita, dan dia muslim, maka punya 3 hak. Ada tetangga yang punya 2 hak. Siapa? Tetangga muslim dan bukan keluarga. Ini orang jauh ngontrak di sebelah rumah kita, tetangga itu. Atau orang baru pindah, nggak ada hubungan keluarga, tapi dia muslim, maka 2 hak yang harus kita perhatikan. Bahkan ada yang punya 1 hak. Siapa? Tetangga non muslim. Dia di sebelah kita non muslim, dia tetangga, harus kita hormati, harus kita jaga dia. Kenapa? Walaupun dia tidak seagama dengan kita, tapi dia itu adalah tetangga, maka dia punya 1 hak yang harus kita perhatikan. Jadi tidak boleh itu, walaupun dia non muslim, nggak boleh kita ganggu, harus kita jaga mereka seperti tetangga lainnya. Cuman 1 hak sebagai tetangga. Nah, ini adalah tetangga yang harus kita perhatikan. Dan orang yang menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, dosanya double. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, orang berzina dosa besar, tapi berzina sama istri tetangga 10 kali lipat dosanya. 10 kali lipat. Gila, tetangga istrinya dia. Kalau kata orang mestinya dijagain, malah dia apa? Kata orang sekarang pagar, tanaman apa gitu. Dia mesti jadi pagar kalau ada orang ganggu tetangga kita harus jagain dia. Dia masuk ke dalam. Ini adalah 10 kali lipat. Ngambil mesin air orang dosa gede, tapi mesin tetangga diambil dosa kali 10 kali lipat dosanya. Tetangga diambil juga mesin sanjunnya. Punya tetangga itu. Niat banget. Oh, niat banget. Itu double itu dosanya. Dosanya double. Seperti kita bersedekah kepada orang lain dapat pahala, sedekah sama tetangga double pahalanya. Begitu juga dosa double. Ini mesti berhati-hati. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Malaikat Jibril itu nggak berhenti ngasih wasiat, awas ya Rasul, tetangga, sampai-sampai saya kira kalau saya meninggal tetangga dapat warisan katanya. Saking seringnya ngasih pesan sama tetangga. Sholat orang ini rajin, tapi sama tetangganya nyakitin, belum beriman. Belum beriman. Maaf ya, kadang-kadang kita ada aja tuh dapat tetangga yang masya Allah. Nah itu apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang sabar dengan gangguan tetangga, ini kita kadang-kadang udah berusaha baik sama tetangga, tetangganya menggelit. Insya Allah tetangga kita orang baik semua. Tapi kalau dapat tetangga yang gak baik, isbir kata Rasulullah, sabar. Kenapa? Akan 2 Allah kasih untukmu kalau sabar atas gangguan tetangga. Yang pertama, Allah berikan taufik hidayah kepada dia. Artinya Allah kasih petunjuk, dia berubah. Kalau enggak, Allah akan berikan pertolongan untuk menyelesaikan orang itu. Cepat tuh selesainya tuh. Bagaimana menyelesaikan? Kalau Allah sayang, dikasih taufik hidayah, balik, minta maaf. Kalau enggak, bisa ada 2. Bisa tiba-tiba rezekinya rusak. Akhirnya dia jual rumahnya, dia dipindahin sama Allah dengan dia dirusak ekonomi. Selesai. Karena kamu ganggu tetanggamu terus dan tetanggamu sabar, maka Allah kolekkan hartanya, rusak hartanya, mau kamu dia harus pindah rumah karena tidak mampu lagi tinggal di situ. Jadi musibah. Hati-hati, ganggu tetangga itu cepat bikin miskin. Kalau tetangganya sabar, tapi kalau model tetangganya ngelawan enggak. Tiba-tiba pagi-pagi di pagar kita, bangkit tikus, tetangga lempar ke sini, tikus lempar lagi, tren. Udah, kata Allah ya udah lempar-lemparan aja situ balasan. Allah nggak bantu, karena kamu sudah balas. Tapi kalau kamu ya Allah tetangga masa buang ke sini, diambil dibuang, nggak dibalas, cepet. Itu kalau nggak taubat, cepet bangkrut, rezekinya habis, dijual rumahnya. Dan ini yang sabar, Allah buka pintu rezeki. Subhanallah. Makanya kadang-kadang berat, tapi sebenarnya kalau tahu itu sebuah pembuka itu sebenarnya. Berapa banyak kalau kita lihat tadinya tetangga begini-begini, ternyata usaha kolab, dia kerja sakit dan seterusnya, akhirnya pindah pulang, ditinggal rumahnya, dijual. Ya. Hati-hati menyakiti tetangga. Kalau tetangga itu sabar, itu bahaya. Justru kalau tetangga nggak sabar, udah lempar-lemparan nggak apa-apa.
besok pakai kucing, besok lempar lagi, ya besok apa? Ditahan gotnya, naik luber, tahan lagi. Ya kan sering begitu tuh. Ya kayak model apa? Udah adu-adu begitu. Nah, besok kita parkir di depan rumah sebentar, gedor-gedor. Besok dia makan gedor lagi. Ya udah, begitu aja udah terus seru aja terus nggak ada apa. Allah diemin, oh kamu. Tapi kalau ya Allah, got kita ditutup sampai air meluber, ya udahlah kita benerin lagi. Sabar, kita kasih tahu Pak, jangan begitu Pak, airnya naik begini-begini. Oh dia tetap ngotot begini, ya sudah sabar, cepat itu. Kalau lawan tetangganya sabar, ini bakal cepat. Yang pertama, cepat dibuat pindah oleh Allah. Kalau enggak juga, meninggal dalam usia muda, kata Pak Ulama. Cepat meninggalnya, kasih usia muda meninggal. Ya Allah, serem juga itu, hati-hati. Ini tetangga nih, apalagi tetangganya soleh, orangnya baik, wah itu serem gitu. Terus sabar lagi. Digituin senyum aja. Nah ini jangan diremehin. Ya maaf, kadang-kadang kita itu takut sama tetangga karena tetangganya berani. Walah, mungkin dia punya senjata, kita takut. Tapi kalau modelnya kalem, malah ditindas. Hati-hati tuh. Yang kalem ini nih, yang sabar ini nih, yang dia nggak ngelawan, dia hanya ya Allah saya serahin sama kamu. Apalagi tadi ya Allah tetangga saya pegelin ya Allah. Nah, udah itu bahaya itu. Bahaya. Tapi kalau sayang sama Allah disayang, orang itu dapat taufik hidayah. Insya Allah tetangga kita kadang-kadang ada yang begini, tapi insya Allah nggak kayak begitu insya Allah. Nah segala galaknya paling kagak senyum. Kadang-kadang pegel juga kita ngeliatnya. Tapi ya begitulah tetangga. Tapi ada satu kejadian menarik di Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini imam besar. Imam Abu Hanifah ini ahli fikih dan kaya raya. Termasuk konglomerat di Kufah. Konglomerat ya. Padahal imam fikih, pendiri mazhab Hanafi. Di antara 4 imam yang paling kaya raya itu Abu Hanifah. Hampir terkaya, kalau bahasa terkaya di Kufah di zaman itu dia. Jadi konglomerat tapi ulama. Karyawannya udah gak dihitung. Hampir semua karyawan, terbanyak karyawannya dia. Tapi dia ini punya tetangga. Tetangganya miskin lah. Ya bahasa kita mungkin kontrakan kecil, tetangga. Di situ ada pemuda, kerjaannya mabok. Kalau udah malam nyanyi, mending nyanak suaranya. Biasa kan nyanyi yang nyanyi orang mabok. Oh suaranya bukan fals lagi, udah nggak nyambung, musik kemana itu, gitar kemana, suara kemana. Perasaan sih enak bagi dia kan. Oh kayak bener itu. Imam Abu Hanifah tiap mau tidur, tuh suaranya kan. Abu Hanifah senyum aja. Imam Abu Hanifah orang terkaya di Kufah, ulama besar, dan gubernur sama dia nurut. Gubernur apa kata dia? Karena dia ulama besar, gubernur ngikut dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tenang aja. Satu, dua, terus berjalan. Sekali waktu Abu Hanifah tidur kagak kedengeran suaranya. Mana suara musik nih? Mana suara nyanyian yang fals banget nih, kok nggak ada suaranya. Paginya ditanya dong sama tetangga, ini kemana tetangga? Kenapa Imam? Aku nggak dengar suaranya. Oh ya Abu Hanifah, dia ditangkap sama surti, sama keamanan ditangkap karena mabuk mengganggu orang semalam, ada ditangkap di penjara. Udah Abu Hanifah masuk ke rumahnya, dibawa makanan, dibawa orang mau jenguk, dia jenguk bawa makanan. Imam Abu Hanifah datang ketemu si pemuda ngasih makanan, kaget si pemuda. Wallahi katanya, jangan-jangan Imam engkau pengen ledek saya kan? Mau nyukurin apa nih begini? Seudon juga sama Abu Hanifah. Mau nyukurin apa? Kenapa kata Imam Hanifah? Keluarga aku saja nggak mau jenguk aku. Keluarganya udah dekat, cuma biarin di penjara deh, nggak usah di keluarga, nggak ada yang jenguk. Keluarga aku orang yang katanya ada nasab dengan aku tidak mau jenguk. Terus kenapa Anda yang setiap malam saya nyanyi dan pasti ya Bang terganggu, tapi kok jenguk saya? Bahkan kata si siapa nih, si penyanyi ini, si mabok ini, waktu aku nyanyi itu sebenarnya nyindir kamu Pak Imam. Jadi nyindir Abu Hanifah, lagunya itu syair nyindir Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, aku tahu kau nyindir kan. Aku tahu dan aku. Terus kenapa kau jenguk aku? Karena kau tetanggaku. Tetangga itu yang paling berhak pertama membantu tetangganya. Engkau adalah sebelah rumahku, jadi aku yang berhak pertama kali membantu. Dan aku yang datang kepada kamu. Kaget si siapa ini? Si orang ini.
Inilah bertetangga dengan orang yang apa? Alim. Akhirnya keluar Imam Abu Hanifah keluar, nggak lama datang penjaga atau gubernur ngasih surat kepada sipir suruh keluar. Kenapa? Surat dari gubernur suruh keluar nih orang. Waktu keluar dia kaget, kenapa aku bisa keluar? Siapa yang ngasih? Ini dari gubernur. Kok bisa gubernur bisa ngasih surat saya keluar? Sekelas gubernur ngasih, kok mabuk suruh keluar? Yang ngasih jaminan Imam Abu Hanifah, wahai gubernur, tolong bebaskan tetangga itu. Saya penjaminnya, saya tetangganya, saya bertanggung jawab. Akhirnya itu orang bertaubat, datang ke Imam Abu Hanifah dan belajar jadi ulama akhirnya. Nah, dapat tetangga Imam Abu Hanifah, insya Allah sepegel-pegelnya tetangga kita nggak kayak Imam Abu Hanifah dan gitu. Yang ini kan masih kelas Abu Hanifah bisa, yang paling kita paling begitu deh, yang model apa, yang model lewat mukanya begitu itu ada itu begitu udahlah tetangga. Dan pahalanya lebih besar ketika kita bersabar, dan pertolongan Allah akan cepat dikasih kepada yang punya tetangga dia menyakiti tapi dia tetap bersabar. Insya Allah kita selalu bisa berbuat baik dengan tetangga kita, dan apabila ada tetangga kita yang kurang baik, semoga dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan dhaifah. Dhaifah itu tamu. Tamu ini kata para ulama, orang yang datang dengan jarak yang musafir. Jadi orang dari Bandung datang ke rumah kita itu namanya tamu. Atau orang yang jarang sekali datang ke rumah, padahal rumahnya gak jauh, Priuk, cuman setahun 2 tahun baru datang, itu namanya tamu. Nah, tapi kalau yang model tiap hari nongkrong di rumah kita, itu bukan tamu. Teman kantor, sebelum dari kantor mampir ke rumahnya, ini tamu bukan. Itu sahabat, itu teman, itu tetangga. Kenapa? Karena memang nanti ada perintah, Bapak Ibu kalau lagi puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, tiba-tiba datang tamu, batalkan. Temenin tamu makan, batalkan puasa. Dan itu lebih afdol daripada kita tetap puasa. Itu tamu. Tapi kalau teman kantor bukan tamu, tiap hari nongkrong, batal dulu kita. Datang pagi kopi, ya kopi lagi. Saya lagi puasa nih Pak, pakai dalil lagi temennya, tamu nih tamu, batalin. Ada bukan tamu, temen nggak usah. Jadi tamu itu yang jauh musafir, yang jarang ketemu, yang itu namanya tamu. Jadi yang disuruh batalkan. Karena kalau kita tidak tahu ngerti definisi tamu, saya lagi puasa Senin, ada tetangga datang, harus ya temenin kopi, batal, puasanya batal. Besok puasa Kamis ada teman kantor mampir, batal terusan. Dan ini dikerjain lagi sama temennya, ke situ melulu lagi. Nah ini tentunya tidak disebut tamu ya. Jadi tamu itu seperti itu. Dan menghormati tamu hukumnya wajib menurut Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Memuliakan tamu itu hukumnya sunnah muakkadah. Maksudnya apa? Wajib atau sunnah muakkadah memuliakan maksudnya apa? Maka kalau dia tinggal di rumah kita sehari, dia harus makan dari kita. Siapa yang gak ngasih makan, kata Imam Ahmad, tamunya boleh ke dapur sendirian, ngambil nasi, nyedok lauk, makan gak pakai izin, boleh. Kenapa? Karena dia haknya untuk dihormati. Tapi saya bulbet makan sendiri, kagak nawar-nawarin, akhirnya tamu itu turun sendiri makan, gak dosa itu sehari. Tapi kalau lebih dari 2 hari atau 3 hari, maka tidak boleh, tidak ada lagi tamu. Jangan, kata Rasulullah, tamu jangan lebih dari 3 hari. Kecuali saya bulbet menahan sekali, kalau tidak 3 hari cukup, harus pulang. Nah ini tentunya memuliakan tamu termasuk tanda-tanda orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita semuanya bisa menjaga tutur kata kita, bisa memuliakan tetangga kita, dan insya Allah bisa memuliakan para tetamu kita. Insya Allah. Itulah mungkin yang bisa saya jelaskan atau kita bahas secara singkat di pertemuan kita di hadis ke-15. Baik, terima kasih Habib. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman offline. Gue nanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaannya jauh dari tema. Saya ingin bertanya nih, berapa nominal dari kata si ikhlasnya gitu? Soalnya kan kata itu cukup relat ya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana nanti kalau ikhlas di saya gitu, nggak ikhlas di dia, ikhlas di dia, nggak ikhlas di saya. Gitu. Nominalnya, nominal apa? Ya, gitu aja. Gimana nih kelas? Si ikhlasnya. Oh, dia ngasih. Jadi kayak gimana ya? Jadi kalau misalnya Pak tolong bantuin saya, bayar berapa? Si ikhlasnya gitu. Oh, itu. Siap, kata-kata itu berapa itu jumlahnya Ya, ya? jumlahnya berapa? Nominalnya berapa? Ya, tentunya hal seperti itu tidak menjadi hukum merata ya, tergantung. Kalau saya kebetulan dari depan, saya naik jalan kaki, naik angkot, turun di depan jalan raya. Saya naik motor, sini ada Gojek, ada Gojek sudah anterin sini, sampai sini saya kelasnya. Bisa kita perkirakan saya kelasnya berapa dari sini? 5.000. Itu saya kelasnya. Tapi ketika saya minta dianterin ke Tanah Abang dari sini sampai sana, terus orang bilang saya kelasnya Ustaz, nggak pantas lah 5.000. Pantas sih kira-kira berapa itu? 30 misalkan. Karena produksi Tanah Abang beda. Jadi kata-kata saya kelasnya tergantung apa yang dikerjakan. Tiba-tiba kita mau dapat paket di depan, ada dapat paket agak berat, dibantuin sampai ke dalam kantor. Yang bantu di depan, ayo berapa nih saya mau bayar nih? Saya kelasnya aja dah, berarti saya kelas kan bisa ditebak nih, kira-kira berapa nih? Nah, 5.000 cukup. Ternyata ada paket 1 kontainer. Kita mau turunin berat, minta bantuin dong, bantuin dari pagi sampai sore. Terus saya mau kasih berapa? Saya kelasnya bapak deh, jangan 5.000, gila 5.000 ini mah. Nah itu jadi kata-kata seikhlasnya nominal itu tergantung dari apa? Dari pekerjaannya kita bisa lihat. Nah, kadar kecapean itu harus sesuai. Tapi kalau kita mau lebih mesti cuma 5.000 cukup, kita kasih 100.000 ya nggak apa-apa juga, itu adalah sedekah. Tapi kalau mau nilai batas nominal seikhlasnya, tergantung cerita sebelum ngomong seikhlasnya itu apa latar belakang. Nah itu baru bisa kita tentukan berapa nominal. Wallah. Lagi. Silakan. Kalau ada pertanyaan yang masalah man kana yu'minu billahi wal akhir atau yang lainnya silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi perkataannya yang baik, waktu yang tepat. Bagaimana kalau tausiah itu dilaksanakan di tempat pelaksanaan atau di gereja? Kira-kira. Iya. Memang di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, atau nanti kita masuk di Arba'in itu di hadis ke-32 kalau nggak salah, 32 hadis. Itu dikatakan apa? Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar. La dharara wa la dhirar. Jangan membahayakan diri kamu dan jangan membahayakan diri orang lain. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Baik yang berkaitan dengan agama atau yang tidak berkaitan dengan agama. Misalkan dokter sudah vonis, Bapak jangan puasa. Kalau Bapak puasa bisa lewat, karena Bapak punya penyakit lambung akut, nggak boleh puasa. Bapak nekat aja, pokoknya saya puasa. Akhirnya apa? Pingsan, tidak sadarkan diri atau meninggal. Ini namanya la tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Enggak boleh, la darar. Tidak boleh membahayakan orang. Puasa enggak usah puasa kamu, cukup bayar fidyah. Artinya ibadah saja yang membahayakan diri tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh ada konsep membahayakan diri atau orang lain. Saya mau dakwah di lokalisasi. Tunggu dulu. Itu kira-kira membahayakan diri kamu apa enggak itu? Kita masih kelasnya kelas begini nih, belum kelas malaikat. Bangsa ngelihat bening dikit puyeng, bangsa ngelihat pakai ini kita langsung apa? Ini namanya masih normal. Ketemunya sama apa grup apa? Di lokalisasi. Kira-kira ngelihat itu bisa bahaya untuk diri apa enggak? Harus mengukur diri. Jangan pas saya mau ikhlas, iya ikhlas dulu, ikhlas iya benar. Kamu bisa enggak merubah
para WTS itu yang sekian banyak, atau kemungkinannya dua, kamu bisa mewarnai mereka atau kamu yang terwarnai. Itu yang bahaya. Merubah kagak, kita yang apa? Kena. Ini mesti ngukur diri nih. Makanya la doror, jangan membahayakan diri. Jadi sebenarnya boleh nggak? Boleh, tapi harus punya ngukur diri kemampuan. Ya, mungkin kecuali kalau kata ulama, kalau kamu ngeliat perempuan udah kayak ngeliat batu. Jadi gak ada nafsu-nafsunya ngeliat perempuan, biasa kayak ngeliat batu aja. Mau perempuan itu bagaimana, kayak ngeliat batu aja, kosong gitu. Itu aman tuh kita dakwah. Tapi kalau masih ada sir, itu kayaknya mesti apa? Mesti berhati-hati. Itu yang pertama. Atau kalau mau bergelombong atau rombongan. Karena kalau sendiri khawatir terjerumus. Tapi kalau kita grup seperti ini rame-rame masuk itu beda. Karena kalau sudah berkumpul itu susah untuk digoda syaitan. Karena kata Rasulullah SAW, innamal dhi'bu ya'kulu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu akan menerkam domba yang terpisah. Artinya setan itu mudah menggoda kalau terpisah dari rombongan. Tapi kalau rombongan begini susah. Setan susah. Tapi kalau sendirian, wah ini berbahaya. Apalagi lokalisasinya yang apa? Yang berat kelasnya. Itu bisa tergoda dan itu bahaya. Ini bahaya untuk jiwa, dalam artian bahaya untuk kemaksiatan, lebih baik jangan. Atau bahaya untuk akidah, seperti di gereja. Itu antum mungkin bisa apa enggak mengislamkan segereja itu, atau paling tidak kita ceramah di situ bisa membuat mereka Islam. Ini yang pertama. Harus kita punya, jangan punya kemauan tapi kemampuan gak diukur. Karena nanti ada namanya thiqatun nafs, ada namanya ghurur ya. Thiqatun nafs itu percaya diri tapi dengan perhitungan. Ada yang percaya diri tanpa perhitungan. Nah itu mesti harus apa? Saya kira-kira cocok gak? Pas, kuat. Manfaat apa enggak kalau saya ceramah di lokalisasi dakwah? Atau saya belum kelasnya? Atau saya masuk ke gereja ini kira-kira bisa mewarnai mereka apa tidak? Itu harus dipikir. Karena kalau tidak bisa mewarnai mereka, yang pertama kita nanti bisa diwarnai dengan baik dengan lokalisasi atau di gereja tadi, atau paling tidak menimbulkan fitnah. Saya dakwah ke lokalisasi, baru masuk ada melihat di foto, Ustaz masuk ke lokalisasi, wah udah viral. Mau ngapain ke lokalisasi? Dakwah. Orang kadang-kadang udah nggak apa, udahlah dakwah nggak ada tempat lain, jadi fitnah. Atau saya tiba-tiba di gereja saya ceramah, dipoto. Maaf, orang bukannya bangga tapi kebanyakan mulai ngapain di gereja? Ada apa? Nah, ternyata ini harus kita perhitungkan juga, banyak manfaatnya atau mudaratnya. Nah, ini kadang-kadang kita cuman saya akan enggak. Banyak orang yang melakukan itu tanpa perhitungan, yang didapat bukan manfaat tapi malah mudarat lebih banyak. Apalagi zaman media ini. Ini media, subhanallah, ini media ini rawan sekali. Ya, benernya aja bisa apa? Bisa salah. Apalagi ini terutama untuk dai. Kalau sudah masuk lokalisasi ini, waduh berat ini. Berat walaupun tujuannya untuk dakwah. Tapi kalau sendiri fitnah, pasti fitnah. Tapi kalau berjamaah rombongan, nggak mungkin. Kalau rombongan ini akan apa? Dakwah kelihatan. Makanya di sini boleh apa tidak dakwah lokalisasi atau di gereja. Kalau bahasa kata boleh, nggak ada larangan, tetapi harus diperhitungkan bisa mewarnai atau tidak, menimbulkan kebaikan atau keburukan, menimbulkan fitnah apa tidak. Itu yang lebih diperhatikan. Makanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah masuk ke tempat-tempat seperti itu, tidak pernah. Jadi tinggal mereka kalau ada yang mau bertobat masuk, diterima sama Nabi Muhammad SAW. Tidak masuk kita ke dalam, kecuali tadi ya, yang punya kekuasaan. Nah, yang punya kekuasaan itu misalkan kebetulan dai-nya juga sebagai orang yang punya jabatan tinggi, itu bisa, karena dia punya kekuatan, dia punya kemampuan. Tapi kalau tidak, kalau kata dilarang sebenarnya tidak, tapi mudaratnya sepertinya lebih banyak daripada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Sudah cukup. Sebelum kami tutup, dari MC ini
membacakan beberapa kesimpulan pada materi kali ini, yaitu berkaitan dengan penyampaian. Itu yang harus disampaikan adalah pertama diperhatikan adalah isinya, cara penyampaian materinya maupun tempat kita untuk berdakwah. Dan selanjutnya sebelum kita tutup, akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA untuk berdoa bersama, dipersilakan. Baik, kita akhiri majelis kita dengan mengangkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua hajat-hajat kita dimudahkan, digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.